Ya, kalau begitu Ibu silakan dulu. Iya. Mas Adi, silakan Mas Adi. Iya. Duduk sini nih ya. Iya dong, duduk di atas. Gimana loh? Tadi perjalanan macet nggak? Ya lumayan macet. Lumayan, ya? Ya, ini saya sambil gawe nih ya, soalnya banyak kerjaan nih. Oh, gitu. Aduh. Iya, Pimpinan, udah target, udah sini, buru-buru lagi ya. Sebenarnya Widya Group itu kan saya yang punya gitu. Cuman saya serahkan ke Mas Dika gitu. ada Karena kan yang saya banyak sibukan di luar. Oh, Iya, gitu. jadi Kok Mas Dika nggak ngomong sih? ya gue dia malu, Bu. Gitu. Minder kali Iya, ya. Oh, gitu. biasalah. Oh, Iya. kayak gitu. Saya deh orang bedasi begitu. Iya. Oh iya, maaf Ibu, silakan airnya dulu diminum. Iya, Mas, ambil aja Mas airnya, Mas. Iya, ini maaf loh, cuma air bening loh. Orang-orang aja ini ngomong Iya. minuman. Mau Bening ini amat ini. Bu, mau apa ya ada warnanya? Apa-apa ada kan? Benar. Acing! Cing! Ting, kenalkan Ibu Roro. Baceng. Saya Nacing. Aceng. Wah, kan Aceng anak Eceng Gondok. Nah, Bu. Jamaluddin. Jamaluddin. Kan Boim. Main. Siapa sih ini? Katanya yang punya. Itu. Iya. Saya emang kalau begini sama beda gitu, Bu. Itu punya. Iya. Iya. Oh, saya jangan keluar nih. Ngomong ya? Ini tamunya Pak. Saya tamu sedika. Itu tamu ingat Lu ngapain di sini? Lu dagangan lu diterja kamu satu PP. Dagangan gue doang. Bu, maaf Ibu. Kenapa sih? Ini Kenapa sih? Bukan, mungkin heran gitu. Saya kan sebenarnya di sini security Bu, gitu. Cuma Bosnya Pak Dika. Maaf Ibu, tadi dia sebelum ngomong apa? Katanya bosnya Pak Dika, katanya saya diundang kemari nih, makanya ikut podcast ini apa dah nggak ngerti ya gue bah. duduk. Saya udah nggak tersangka Bu. Gimana? Bentar Bu ya. Garam dapur. Ini bos lu nyuruh jaga di depan. Nanti ada Bu Roro yang mau datang kemari. Ini Bu Roro beliau udah datang. Hah? Udah datang beliau? Oh ini Bu Roro? Saya Muroro, nah aja ini pimpinannya Pak Dika. Tuh. Oh, jadi ini tamunya Pak Dika? Wah, ada tulisan Roro. Lah iya. Kurang danta. Enggak, maksud saya mau nanya, sama Bu Roro apanya ya? Pak Roro apa kucing? Kucing. Kartun. Kucing ada itu namanya Pak Roro. Enggak, saya mohon maaf Ibu, apa Ibu paling tua Bu Roro adenya gitu? Bukan. Kalau sama Roro Jonggrang kok masih sadar? Ya ampun, ini lagi Roro Jonggrang, segala apa saya si abang ini. Pak Dika berita sama saya, Bang Acing, nanti kalau ada tamu saya namanya Bu Roro. Tolong dijamu yang istimewa gitu. Saya pikir maksudnya tadi tamunya itu apa dari ini, ternyata Ibu dari pemerintahan. Iya. Ada kelihatan bajunya juga. Bajunya dong, ada logonya PNS. Maksudnya udah kelihatan bajunya baju Iya, Bu, kalau- PNS, pemerintahan. Kalau Ibu baju nggak kelihatan sih juga bingung nanya. Iya. Asal maaf. Mohon maaf, Ibu mau apa yang minumannya yang itu? Enggak udah, ini ada air akuarium gitu. Enggak apa-apa. Apa? Ya nggak apa-apa, jadi yang repotin saya. Kakak udah. Jadi sebenarnya mohon maaf Ibu, ini bukan Pak Dika. Ya ampun. Tadinya dulu sama Pak Dika, ini dulu rumahnya di Tambun. Ya. Dekat pasar Tambun. Sering dilalerin. Pak Dika belanja ngelihat dia. Oh gitu. Oh, makanya kok beda Pak Dika kok. Saya udah lama gak ketemu Pak Dika, kenapa sekarang kinclong amat gitu. Makanya kepalanya botak bukan lantaran frustasi atau apa, kepalanya koreng. Iya, sempet diobatin kesana kemarin nggak sembuh. Gitu. Oh, borokan gitu ya. Juga Bu, gede banget lagi. Terus setting. Yaudah kalau gitu saya tinggal dulu. Nanti mungkin
saya laporan sama Bapak biar saya bilang tamunya sudah sampai di sini. Oh iya, siap. Deh bilang gitu. Lagi Bercanda, Bu. Soalnya ibu juga kayaknya orangnya gak mau bercanda. deh. Soalnya gue kenceng ya, ngecing ya. Itu si Nacing, Bu, gitu. Oh, dia pakai apa itu dia? Jadi di sini OB, Oh, OB. office boy gitu. Oh, Kenapa jadi- namanya Nacing? Karena dulu pas lahirin, mau ngelahirin dia nih, emaknya itu nahan kencing. Jadi Nacing. Oh, Iya, iya. gitu. Jadi panggilannya nacing aja Nacing. gitu. Ya, Iya. kira necing gitu ya. Aslinya dia tuh orang Bali, Bu. Oh dia orang Bali. Aslinya orang Bali nggak nacing sih. Biasanya kan ketut, putu gitu kan. Ada sekitar apaan sih? Bu, mana? Roti. Ini remote AC nyalainnya mana sih? Ya ampun. Gede nih terima kasih. Motor baru, Bu. Ini bukan remote AC. Apa tuh? Ini mobil yang Iya. Ini tuh pembawaannya ruangan. Berarti kan gue semprot. Ah, iya. Mendingan lu di tempat ruangan, lu duduk di sini tadi gue semprotin. Sih, paham Bu, barang-barang di sini teramat canggih, jadi sih agak bingung. Oh iya. Maklum Bu, sekolahnya itu ya mama level rendah. Di sini yang sekolah tinggi S3 saya. Oh gitu. S3. Iya, SD, SMP, SMA. Wah. Bu, mana Pak ya? Seru gitu Pak. Pasti, bingung nih. Masalah tuh apa? Ibu maaf ini aja. Ibu tadi bawa kendaraan ya, Bu? Iya bawa. Warna apa, Ibu? Warna hitam. Warna hitam. Mana? Tadi gue bilang kendaraan siapa? Nah, lu gimana sih? Nah, Kok bisa? Lu kuncinya nempel? Ah, iya, yang warna coklat mobil siapa? ya mobil siapa? Apa berarti di sini Bu? Di sini ya? Ya begini lah Bu, kan di kantor gitu. Kita kan walaupun serius gitu, tetap kita selingin dengan bercanda. Gitu. Oh gitu. Sehari-hari kayak gini ya? Iya. Oh, pantesan cerah terus ya? Saking cerahnya, biar kinclong. Assalamualaikum. Salah ini nih aslinya Pak Dika yang saya kenal. Sehat, Dika, Bu? saya tahu ini katanya bosnya Pak Dika. Hah? Bosnya Pak Dika. Bagus. Ini tuh beriti saya, Bu. Lah tadi ngakunya pimpinannya Pak Dika. Seragam mana seragam? Jadi begini Pak Bos, tadi kan saya kesini, Ah. naik motor, kehujanan. Gitu, saya balik di atas ini, saya pakai aja. Gitu. Lah, emang gak bawa masker? Nggak tahu, makanya biasa semua. Maaf ya. Padahal palu udah di coating. Mau ya? Oh, iya. Oke, sudah Bang Wim, temenin saya. Temenin? Udah nanti. Oke. Bang Dasmana aja yang jaga itu. Siap. Oke. Silakan Bu, Mas Alif silakan. Ibu Roro, suatu kehormatan udah bisa datang ke podcast. Agak sedikit konyol juga sih. Mohon maaf ya Bu. Tapi menghibur sih Iya, Pak menghibur Dika. pastinya. Dan ini dari siapa? Mas Adi. Adi. Sebagai apa Bu? Ini dari itu juga dari tour guide di Gedung Juang. Tour guide. Berarti kalau tour guide itu harus bisa bahasa Inggris ya Mas? Harus bisa bahasa Inggris. Oh, saya juga jago ngomong Inggris. Ah. Bahasa Inggris anjing. Dog. Iya, Dog. pasal anjing. Apa tuh? Salah. Nggak bisa jawab? Nggak bisa jawab. Pasal anjing blodong. Anjing empuk. Tahu apa? Dog. Salah. Apa? Godong. Oh, dog. Iya. Terus lalu. Anjing diam. Ngejek dog. Ini podcast gila ya karena Oke, kita baca ya. Oke, Media Friends kembali lagi bersama gue Dika dan rekan-rekan komedi gue tentunya ada Bang Boim dari Ikatan Cinta RCTI. Yes. Dan kita kedatangan tamu suatu kehormatan nih, Iya, kan? betul. Dari Kepala Bidang Kebudayaan Kabupaten Bekasi. Ada siapa nih tentunya? Ada Ibu Roro. Lemas amat. Dan ada rekan dari Ibu Roro dengan Mas Adit selaku tour guide. tour guide di Museum Gedung Juang. Gue Japres. Oke,
Jadi nanti buat Widya Friends ya, kalau ingin berkunjung ke Gedung Juang, tentunya nanti ketemu Mas Adit ya. Iya, dan bisa tanya-tanya ya. Oke. Lanjut, Bos. Gua ada pantun nih. Oke, siap. Ke kota harapan indah naik delman. Delmannya belok malah nyasar ke Cibitung. Artinya Budaya itu dijaga bareng bukan cuma buat ini kepanjangan ini. Bikinnya kepanjangan. Kata dulu opsi kedua. Astagfirullahaladzim. Oke. Oke. Main angklung sambil bergaya. Tiba-tiba salah nada. Selamat datang di podcast budaya. Santai aja, yang penting ngobrolnya berfaedah walau hostnya kadang suka ngawur. Luar biasa. Masuk nanti. Masuk aja dah. Oke. Nah, Ibu, Mas Adit, saya mau menanyakan perihal seputar Museum Gedung Juang nih. Tapi di lain sisi nanti saya mau menanyakan sedikitnya tentang profil dari Ibu Roro tentunya selaku dari Kepala Bidang Kebudayaan Kabupaten Bekasi. Nah, yang pertama saya mau untuk Museum Gedung Juang. Museum Gedung Juang yang saya ketahui ya, Mas Adit, Bu Roro, itu kan sebagai barometernya Bekasi, betul nggak sih? Betul ya. Nah, cuman dan yang saya ketahui juga nih karena saya orang Tambun, ya kan, masih banyak publik masih belum mengetahui secara mendalam tentang Museum Gedung Juang tersebut, apalagi yang sudah direvitalisasi ya kemarin ke digital ya, digitalisasinya, betul ya. Oke, nah nanti kita bahas ya perihal itu. Nah, yang berkenaan dengan Museum Gedung Juang, apa sih yang bikin Museum Bekasi Gedung Juang ini beda dari museum lain di sekitar Jabodetabek? Apa sih yang menjadi trendsetter atau barometernya si Museum Gedung Juang ini? Iya, jadi Museum Gedung Juang itu sudah museum digital. Waktu itu diresmikan oleh Bapak Eka Supriyatmaja, yaitu pada tanggal 19 Maret 2021. Itu tapi udah almarhum beliau sekarang. Wakil Bupati Bekasi itu digantikan oleh adiknya beliau, yaitu Dr. Asep Suryatmaja. Halo Pak Asep. Oke, nah yang berkenaan dengan digital nih, sejak direvitalisasi jadi museum digital, bagian mana yang paling sering bikin pengunjung bilang, wah ini keren juga ya spotnya gitu kan? Atau yang jadi spot mana yang jadi responden paling banyak nih Bu? Gitu di museum digital. Oke. Kita ada di lantai atas. Itu di lantai atas kita ada studio mininya gitu kan. Tapi di situ ada studio yang menceritakan sejarah Kabupaten Bekasi. Di situ lengkap, makanya itu teater. Ada teaternya, teater mini gitu. Dan juga ada ruangan imersif. Di situ juga ada menceritakan sejarah Kabupaten Bekasi. Di situ yang digandrungi, yang disukai oleh pengunjung gitu. Ayo dong. Kayaknya kita bakal podcast tour ke Museum Gedung Juang kayaknya. Ya kan? Iya. Nanti kita podcast di Museum Gedung Juang langsung aja di situ. Boleh. Jadi kita bisa mengenal lebih luas lagi. Bos, ya kan? Bos. Hah? Ada tamu dari Karang Taruna minta uang sumbangan 17-an katanya. 17-an. Enak Oktober, Man. Ini bagaimana sih? Masih jauh ya? Bukan masih jauh, udah lewat. Oh, maaf Iya, ya. Allah senang. Cangcimnya. Oktober nanti 17-an. Oh bisa kali 7 Oktoberan. Kalendernya kan masih lama itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, fasilitas apa aja sih yang ada di Gedung Juang? Di sana sih fasilitasnya banyak kan. Misalkan kita juga menyewakan pelataran area Gedung Juang, itu kita masuk ada retribusinya, dan kita juga ada ruang amfiteater di situ. Kalau misalkan Mas Andika nih mau bikin event atau event apa, misalkan itu bebas lah ya, event apa aja, tapi yang berunsur pendidikan tentunya, jangan yang pendidikan, kebudayaan. ya kebudayaan yang pokoknya gitu. segala sesuatunya unsurnya positif. Ya? Positif. Oke. Jadi mengangkat nilai kebudayaan Museum Gedung Juang juga. Jadi mempromosikan juga di situ. Kayaknya Widya Group harus kolaborasi sama Bu Roro. Sama Bu Roro ya, ada Dina
Dinas Kebudayaan Sama Pemuda Dinas dan Kebudayaan. Olahraga. Iya. Maksud saya penghubungnya Bu Roro. Oh, Gitu. Dan di sebelahnya juga ada kopi loh. Jadi kan kita bisa ngopi-ngopi cantik di Oh, situ. Gitu. Kopi gitu. Kamu ada kopi naik bis, mau ngopi kopinya habis. Pas banget kopi gitu kan bagus ya? Iya. Iya, kopinya habis. Di musola juga itu ada musolanya, ada toiletnya. Oke. Jadi kita lihat-lihat, tidak lupa juga Iya, dengan ibadah, ya kan? Jadi buat wisatawan gitu ya. Heeh. Lengkap semua fasilitasnya. Fasilitasnya lengkap dan di situ juga malam minggu selalu rame karena kan program iya. dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati untuk meramaikan Gedung Juang. Gitu. Di kampus saya juga rame Bu kalau malam minggu. Rame apa? Belakang. Ya, Belakang. Ya kawan. oh ya saya juga mau ada program malam tuh? minggu, ya kan? Jadi Kapan? malam minggu besok. Malam minggu besok. Jadi Apa mau tuh? ada hari museum, ya kan? Jadi kita mau adakan di situ ada lenong. Lenong. Bu, Widya Group itu udah ada Widya Komedi. Iya, Komedi Roadshow. Nah. Undang-undang, Bu. Iya. Oh, Untuk pasti bisa lebih seru meramaikan ya. Iya. Oh, boleh. Terus kita juga ada layar tancep. Tancep. Oh, jadi zaman dulu. Zaman Kan dulu itu itu. belum ada nih, sekarang udah nggak ada lagi, bukannya belum ada. Layar tancap. Minumnya temulawak tuh. Sama Cocok. es osron. Iya. Sama es orson. Es orson. Sama apa yang semalam? Oh, itu Kopi bir. Iya, kopi bir. Kopi bir. Root beer. Wah, itu nostalgia tuh. Itu ada Iya bir kan? peletok loh di sono. Bir peletok. Kenapa Pak Nacing? Eh? Iya. Ini bos, Apa tuh? sampai ketinggalan. Ya, apa tuh? Jadi saya dengar cerita tadi ada Ya, seperti yang mau dibahas, mohon maaf Ibu. Jadi Benar itu. kita harus disesuaikan jadwal. Iya. Kebetulan kan manajer hari ini nggak datang. Iya, itu kemana sih? Kok iya si Nian kemana Nian? Dia rencananya mau ke Apsel. Afrika Selatan. Apa tuh? Itu Afrika negara Selatan. tetangga. Apa tuh? Apa tuh? Singkatan. Apa? Apel sebelah. Mau makan apel satu nggak ada. Ada. Di sebelah. Iya. Apsel. Iya. Jadi ini apa ini? Maksudnya ngapain? Bang Nacing? Jadi kita di sini mau menawarkan Ibu, kalau Ibu berkehendak, rencana mau nyunatin ini tanggal berapa? Siapa yang mau disunatin? Saya mau Siapa yang mau nyunatin. nyunatin Pak Nacing? Tadi mohon maaf Ibu, saya dengar ada mau Ibu mau nanggap lenong, ada layar tancap. Oh, bukan nyunatin abangku. Bang Nacing. Ya. Bu Roro ini PNS. Iya. Kan? Kepala Bidang Kebudayaan. Betul. Kan? Ini kalian juga PNS. Apa tuh? Pembantu sipil. Iya, pengen nagih susah. Soalnya kasuannya banyak. Iya. Kalau ada manajer saya, Jadi saya mau menawarkan Ya. paket yang mau dipakai yang mana Ibu? Oh, gitu. nanti Seandainya dulu yang sunat siapa Bang Nacing? tadi siapa? Ini yang mau sunat? Habis biar saya kalau saya sudah. Oh, berarti udah habis. Ini udah gede, udah tua, udah bangkotan. Apa yang harus sunat sih? Katanya lu mau ngawinin kapan? Lah kan anak masih kecil. Lu makanya kalau orang ngomong dengerin. Maksudnya tadi Bu Roro mau ngajar lenong, Iya. itu adanya di gedung juang. Oh, berarti Gitu. Ibu Iya. mau hajatannya nanti Bukan ada lenong. Di mana? Nah, Bang apa nih Bu? Ada memang Bu Roro itu nanti Sabtu besok ya. Betul, malam minggu. Sama malam minggu di Gedung Juang, musim Gedung Juang Widya Friends ya kan. Tentunya nanti ada acara lenong apa Bu? Hari museum. Hari museum. Hari museum. Ada lenong, ada layar tancap. Lenongnya dari mana Ibu? Lenongnya kita dari Margasari Kacrit. Unjuk. Teman bisa. Temen ya? Berarti besok pakai. Oh, Kacrit. Ya, berarti besok Bu Roro harus pakai Widya Komedi. Wah. Iya. Lenong perlu bintang tamu itu. Abis ini kita telepon Bang Udin. Jadi paketan ini Bu yang Masih nyunatin. Ini saya lanjut aja. Udah, Pak Kasman ikut aja. Iya. Ya kan? Saya dengar lenong jadi semangat saya. Saya lagi bahas museum Gedung Juang nih sama Ibu. Gitu. Jadi mau mengenalkan lebih luas lagi ke publik tentang museum Gedung Juang. Gitu. Terutama khususnya di anak-anak generasi Gen Z. Seperti itu. Ya kan? jadi semua sunat laser nanti Pakai laser, pakai. Ada
Udah digital kan. Maksudnya kan periode sekarang tuh banyak tuh, mungkin yang mau dilestarikan bisa ada pakai bengkong. Oh iya benar-benar ini budaya juga itu zaman dulu harus Jadi saya dilestarikan. menyarankan. Benar, kan udah nggak ada. budaya, tapi anak sekarang kudu kabur dulu kalau bengkok. Lihat bengkok ya. Pamerin bisa depan mata kita begini. Saya dulu udah pernah kayak gitu, Bu. Pakai bengkong. Pakai bengkong. Nah, terus? Bengkongnya saya potong. Oh iya. Udah. Kita lanjut aja pembahasan. Bu, saya mau tanya ke Mas Adit nih. Boleh. Turgen. Oke, Mas Adit. Gedung Juang, ya kan? Nah, kalau datang ke Gedung Juang itu spot mana yang paling instagramable menurut versi Mas Adit? Nah, kalau untuk spot yang paling instagramable, Yes. biasanya anak-anak tuh biasa ada di hall ketiga, itu hall Tarumanegara. Karena hall Tarumanegara itu ada mini gapura. Nah, mini gapura dari Kerajaan Tarumanegara biasanya itu yang biasa dipakai orang-orang pada foto selfie ria di dalam situ, Bang. Gitu. Jadi gapura dalam bentuk mini. Betul. Ada mini gapura yang bisa masuk ke dalam museum gitu. Masih saudara sama Dosmini mungkin ya? Gabra. Itu maksudnya. Maksudnya ini tuh kecil gapuranya enggak boleh. Oh, ini miniatur. Miniatur juga, kagak masuk orang miniatur. Kalau ucap mini mah saudaranya mau ucap baba. Oh iya, terus silakan, Pak. Oke. Ada lagi selain itu? Ada lagi yang biasanya spotnya juga bisa di depannya karena orang-orang pengen foto dari Oke. depannya, jadi dia pengen punya punya background museum Gedung Juangnya. Itu juga icon banget sih bagi anak-anak zaman sekarang, biasanya foto di depannya, bahkan tiktokan di depannya juga sering gitu. Iya, Velocity biasanya gitu. Gua sering ikut Velocity. Saya mendingan pelak racing. Ini mohon maaf Ibu, saya mau tanya kalau misalnya mengenai tentang Gedung Juang itu dari tahun berapa ya kalau boleh tahu berdirinya? Berdiri. Kalau berdiri, kalau jadi museumnya itu tahun 2021. Ya, kalau bangunan lamanya didirikan kurang lebih tahun 1890-an sampai dengan 1925. Dari tahun berapa? 18. 1890-an. Masih diora-ori dedek. Kalau boleh tahu mesti Iya. itu pemborong dari mana ya? Itu zaman Belanda lah. Pakai rambut Orang namanya Panderskop. Iya gitu. Takutnya dulu kan kakek saya juga sempet Iya. jadi Romeli dulu. Oh, Probusa. Iya, Romeli. Emang dulu udah jadi kontraktor empongnya. Iya, karena dia yang mencetuskan dulu gedung tua kayak terus sepiring berdua itu kan ada tuh. Itu lagu dangdut sih. Oh, lain lagi ya? Lagu dangdut beda. Oh, Nah, untuk terkait siapa sih pemilik dari Gedung Juang ini sih? Gitu. Nah, kalau pemilik dari Gedung Juang ini namanya keluarga Kauchongki. Dia tuh adalah keluarga asli Belanda Tiongkok yang dia dulu punya banyak sekali lahan di daerah Tambun ini. Karena dulu Tambun itu sebagai Tuan tanah. wilayah partikelir, wilayah orang-orang swasta yang memilikinya tuh yang orang-orang hebat yang Wow, jengki. Kauchongki. Tunggu. Berarti beliau peranakan Cina Belanda. Cina Iya, Belanda. Cina Lu bayangin, Belanda. Belanda kawin sama Cina, bagaimana mukanya? Ya, eksotik sih. Hah? Ini bule. kalau gue Boleh sih, Sang Pit. Siwot. Angry bu. Sang Siwot itu masih keponakannya. Oh. Masih bahasa Cina juga. Iya. Itu mancung putih.